Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi para calon-calon pemimpin bangsa, harapan bangsa ke depan. Pada pertemuan keempat ini, sesuai dengan RPS, kita membahas tentang kedudukan hukum pemerintah. Apa itu kedudukan hukum pemerintah? Nanti pada kedudukan hukum pemerintah ini ada nanti kedudukan hukum pemerintah dalam hukum publik, ada kedudukan macam-macam jabatan pemerintah, dan ada kedudukan pemerintah dalam hukum privat. Inilah yang akan kita bahas pada pertemuan ini. Mendasari dari sejarah, Ulfianus, seorang ahli hukum Romawi, di mana beliau membagi hukum itu ke dalam dua kelompok. Yang pertama adalah kelompok hukum publik dan kelompok hukum privat. Dia mengatakan bahwa publicum ius est quod ad statutum rei Romania spectat privatum quod ad singularum utiti latem. Mengatakan bahwa hukum publik adalah hukum yang berkenaan dengan kesejahteraan Roma, negara Romawi. Artinya bahwa hukum publik itu dia mengurus tentang hal yang umum, rakyat banyak, kesejahteraan Roma. Sedangkan hukum privat adalah hukum yang mengatur tentang hubungan kekeluargaan, berarti individu satu dengan individu yang lain. Itu hukum kekeluargaan atau hukum privat. Nah, kita lihat dulu bahwa pemerintah di dalam menjalankan, nanti bisa diiniin bahwa negara itu adalah komponen-komponen dari jabatan negara. Komponen itu dimulai dari pusat. Kenapa? Presiden, menteri, apakah nanti pihak eksekutif, legislatif, sampai kepada daerah. Nah, lembaga-lembaga itu, lembaga-lembaga negara itu merupakan sebuah jabatan. Nanti yang mengisi jabatan itu adalah, jabatan itu tidak bisa bekerja sendiri, tidak berfungsi sendiri, melainkan nanti ada pejabat. Nah, sehingga di sini bisa kita katakan bahwa di dalam bukunya Ridwan bahwa mengatakan bahwa pemerintah itu tampil itu tuipeten. Apa maksudnya tuipeten? Itu adalah dua kepala. Dia bisa mewakili sebagai posisi dia sebagai jabatan, sebagai wakil dari jabatan. Nah, kalau dia memposisikan diri dia nanti sebagai wakil dari jabatan yang misalnya bupati yang mengisi jabatan bupati itu, itulah namanya wakil. Dia bisa mewakili jabatan dia. Nanti kalau dia berpersoalan dengan hukum, maka dia akan lari kepada hukum publik, termasuk kepada hukum publik. Tapi ketika dia mewakili sebagai badan, dia bisa masuk kepada ranah privat. Misalnya mewakili sebagai di dinas pendidikan misalnya. Kepala dinas pendidikan yang mewakili dinasnya. Bukan jabatan dia sebagai kepala dinas, tetapi dia mewakili sebagai lembaga dia. Nanti masuk kepada ranah hukum privat. Lebih lanjut kita akan bahas tentang itu. Nah, kita lihat dulu jabatan itu apa sih? Jabatan adalah lingkungan pekerjaan tetap yang berisi fungsi-fungsi tertentu yang secara keseluruhan mencerminkan tujuan dan tatanan kerja suatu organisasi. Negara itu berisi berbagai jabatan. Itu masih saya katakan tadi. Negara berisi berbagai jabatan atau lingkungan kerja tetap dengan mencapai berbagai fungsi untuk mencapai tujuan negara. Itu bagaimana? Jadi negara itu adalah terdapat banyak jabatan atau bisa dikatakan bahwa negara itu adalah organisasi jabatan, mulai dari tingkat pusat sampai kepada daerah, baik itu legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
Nah, lembaga-lembaga itulah jabatan. Bupati itu adalah jabatan. Kepala dinas itu jabatan. DPR itu adalah jabatan. Nah, jabatan ini harus diingat, jabatan tidak bisa berfungsi dengan sendirinya. Berfungsi dengan sendiri, maka diisilah nanti pejabat. Nah, pejabat bisa mewakili dia sebagai, kalau dia mewakili jabatannya maka akan nanti lari kepada hukum publik, katakan di awal tadi. Kalau dia mewakili dia lembaga dia, misalnya bupati mewakili lembaga bupati itu, maka dia bisa masuk kepada ranah privat. Tergantung nanti siapa yang diwakili dia, apa yang diwakili dia. Oke. Kita lihat dulu kriteria badan hukum publik. Apa kriteria badan hukum publik? Yang pertama adalah bisa dilihat dari pendiriannya. Badan hukum itu diadakan dengan konstruksi hukum publik yang didirikan oleh penguasa dengan undang-undang atau peraturan-peraturan. Maka kalau hukum publik itu cirinya adalah didirikan oleh penguasa setempat, undang-undangnya ada jelas, peraturannya apa, apakah nanti peraturan menteri dan lainnya, peraturan-peraturannya ada, itu ciri hukum dari hukum publik. Yang kedua adalah lingkungan kerjanya, yaitu melaksanakan perbuatan-perbuatan publik, yaitu melayani di publik. Lihat, lingkungan kerjanya ini, lingkungannya mana? Nah, lihat lingkungan kerjanya, dia berkaitan dengan publik apa tidak. Yang ketiga adalah badan hukum itu diberi wewenang seperti membuat keputusan atau peraturan yang mengikat. Nah, jadi misalnya lembaga bupati. Bupati, saya contohin bupati ya, lebih mudah ininya. Bupati diberikan kewenangan untuk membuat keputusan, membuat peraturan, mengatur rumah tangganya sendiri dan lainnya. Wewenangnya bagaimana dia melayani masyarakatnya. Nah, itu kriteria daripada hukum publik. Oke, kita kembali kepada ini terkait kedudukan hukum pemerintah dalam hukum publik. Yang pertama adalah kita lihat adalah dalam perspektif hukum publik, ini harus diperhatikan. Dalam perspektif hukum publik, negara adalah organisasi jabatan. Itu saya katakan tadi, negara itu adalah organisasi jabatan yang berkenaan dengan fungsi. Nah, berarti negara itu terdiri dari organisasi jabatan. Nah, kemudian jabatan itu ada fungsinya. Nah, jabatan adalah lingkungan pekerjaan tetap yang berisi fungsi-fungsi tertentu yang secara keseluruhan mencerminkan tujuan dan tatanan organisasi. Nah, jabatan, kemudian kita lihat fungsi itu apa? Fungsi adalah lingkungan kerja yang terperinci dalam hubungannya secara keseluruhan. Nah, kita lanjut dulu. Oke. Nah, ini kriteria jabatan atau organ pemerintah. Menjalankan wewenang atas nama dan tanggung jawab sendiri. Pelaksanaan wewenang dalam rangka menjaga dan mempertahankan norma-norma hukum administrasi. Dapat bertindak sebagai tergugat dan penggugat di peradilan. Itu jabatan. Jadi bisa jadi tergugat dan bisa jadi penggugat. Apakah posisinya nanti dia mewakili jabatan ataukah dia mewakili daripada organisasi. Nah, pada hakikatnya tidak dapat memiliki harta kekayaan sendiri. Contoh misalnya, ini maksudnya tidak bisa memiliki harta kekayaan sendiri. Contohin jabatan bupati. Siapa yang mengisi nanti itu namanya disebut pejabatnya, ya kan? Nah, tapi jabatan bupati ini tidak beda dengan itu tadi, beda jabatan publik dengan jabatan privat. Itu adalah organisasi privat dengan organisasi publik itu dia tidak memiliki kekayaan, tapi punya duit. Kenapa? Bupati misalnya, itu dananya dia tidak punya ini sendiri, tapi itu dana itu ada dari pusat. Ada dari itu dana itu satu Menteri Keuangan kan, jadi tidak punya kekayaan sendiri. Oke, selanjutnya adalah perbedaan jabatan dan pejabat. Nah, ini harus dipahami juga adalah mana jabatan, mana pejabat. Jabatan ini adalah suatu organisasi, katakan tadi negara itu adalah organisasi jabatan. Bupati, maka jabatan, itu jabatan. Jabatan ini terus berfungsi ini. Terus kata dalam konsepnya adalah jabatan akan terus berfungsi. Nah, pejabat itu walaupun nanti bergantian pejabat, karena itu terus menerus, tapi tidak bisa berjalan sendiri, maka diisi oleh pejabat.
Oke, kita lihat dulu memiliki kedudukan hukum yang berbeda.